Itu dulunya di sini tuh katanya itu sebagai tempat pemberontakan Rakuti. Itu Mas, berendam di sungai itu Mas. Oh, di sungainya gitu. Iya, di sungainya. Terus katanya sudah enakan gitu Mas. Permisi ya, kita lihat Mas. Di bawah ini kemungkinan itu alirannya menuju Candi Tikus dan di Rawakumitir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pukutan Pring, alhamdulillah saat ini kami berada di Desa Gading, sisi selatan dari situs Kumitir, tepatnya di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan dalam penelusuran kali ini teman-teman, saya didampingi oleh Mas Irwan, asli warga Gading, yang ingin menunjukkan suatu tempat yang berada di sini. Ya, Mas Irwan, ini menurut apa yang Mas Irwan ketahui, ini tempat apa ini Mas Irwan? Begini Mas, menurut cerita rakyat itu dulunya di sini itu katanya itu sebagai tempat pemberontakan Rakuti. Gitu. Jadi untuk hari ini mungkin kita ambil sisi positifnya dari Rakuti tersebut ya. Jadi jangan selalu dianggap Bahwa negatif gitu. Kenapa kok Rakuti bisa pemberontak waktu pas eranya Jayanegara? Nah, karena itu mungkin dulu itu didolimi oleh Raja Jayanegara, seperti itu Mas. Dan sehingga Rakuti itu melakukan pemberontakan tersebut. Iya. Jadi kita angkat sisi positifnya aja gitu Mas. Nah, untuk di sini sendiri itu banyak sekali seperti pertirtaan yang ada di depan kita, yang di belakang kita juga. Nah, untuk kadar airnya dulu itu pernah saya bandingkan, zat mineralnya itu hampir sama dengan yang ada di Jolotundo. Nah, kemungkinan besar ini kan arahnya kalau ke barat ini kan ke Candi Tikus Mas. Kalau ke agak ke utara itu situs Kumitir. Nah, kemungkinan di bawah ini kemungkinan itu alirannya menuju Candi Tikus dan di Rawakumitir. Itu ada di Desa Gading, perbatasan antara Kumitir dan Desa Gading, seperti itu Mas. Nanti saya akan tunjukkan di mana petilasannya seorang Rakuti tersebut. Sebelum menunjukkan petilasan dari Rakuti, lihat-lihat dulu tentang pertirtaan yang ada di sini. Katanya bukan hanya dua saja, tapi sampai ke arah barat itu ditemukan juga pertirtaan yang kecil-kecil seperti ini. Nah, anehnya kan di sini kan begini Mas. Kenapa kok petirtaan ini sangat banyak? Kurang lebih ada 100 petirtaan di sini. Jadi orang dulu mungkin kan dibuat untuk fasilitas mandi atau apa seperti itu Mas. Nanti kalau kita ke barat terus itu banyak sekali petirtaan itu Mas. Hampir ada 100 kurang lebih ya. Seperti itu. Ya teman-teman, saat ini menurut Mas Irwan di belakang layar pernah bercerita tadi, kita ini bersandingan dengan Sungai Purba ya Mas Irwan ya. Sungai Purba. Namun saat ini sudah kecil gitu, mungkin karena alam ataupun zaman ya. Ya, kita lihat dulu ini teman-teman untuk petirtaan di sana yang katanya Mas Irwan pernah sudah diteliti, kadar airnya hampir menyerupai dari petirtaan di Jolotundo. Dan dulu itu Mas, kata nenek saya itu kalau kakinya sakit, asam urat apa itu jam 12 malam itu Mas berendam di sungai itu Mas. Oh, di sungainya gitu. Iya, di sungainya. Terus katanya sudah enakan gitu Mas. Permisi ya, kita lihat Mas. Ini adalah petirtaannya teman-teman, kecil. Kita ambil askom Mas ya. Nah ini Mas, bisa dilihat untuk airnya sangat jernih sekali. Iya. Dan sangat segar ini Mas. Kelihatannya. Bisa kita langsung tidak begitu juga besar ya, cuman mulai dari sini sampai ke barat
Iya. sekitar ada 100 100 petirtaan yang kecil-kecil seperti ini. ya. Memang kan kalau untuk strukturnya kan tidak ada, tapi untuk airnya ini Mas sangat bersih sekali, sangat dingin, seger. Ini kalau orang-orang dulu, nenek-nenek saya, kakek-kakek saya, kalau sakit asam urat apa itu berendam di sungai itu. Tapi dulu waktu sungai itu masih besar Mas. Iya. Dan paginya keesokan harinya itu sudah enakan. Iya. Nah itu maaf Mbak, ini di bawah ini kan ada bata kuno. Ada bata-bata kuno Banyak ya. berceceran di sini. Ini teman-teman. Teman masih banyak yang tercecer di sini. Dan di sana juga ada petirtaan. Sungai Pur banyak ini Mas Irwan ya. Sudah menyempit. Ini dulu sangat lebar Mas. Ini Ini teman-teman, kita ke sini masuk ke petirtaan yang kedua. dan sangat sekali sebenarnya Mas, nggak di apa ya istilahnya, nggak dirawat lah. Nah ini seperti ini, sangat jernih sekali airnya, seger. Itu batu bata kuno juga ada di dalamnya. Untuk di sini dulu nih, sebelum menuju ke petilasan dari Rakuti. Rakuti. Salah satu anggota yang dibentuk oleh Raden Wijaya bersama bernama Dharma Putra waktu Dharma itu Putra. ya. Ya Mas Tony, monggo. Pertanyaannya gini Mas Tony. Setiap petirtaan, ada 2 petirtaan yang kita lihat di sini ya. Apakah memang ada energi yang istimewa? Memang Mas Eko, saya sudah merasakan itu macam aura yang sangat besar gitu, yang sangat hebat. Dari aura alam, energi dari alam, apa memang ada peran dari sosok-sosok astral yang di petirtaan tersebut? Enggak Mas Eko, memang dari alam. Iya. Jadi ketika benar kata panjenengan nggih Mas Irwan ya, ketika ada seseorang yang berikhtiar langsung buru-kuduknya berdiri semua ini teman-teman. Ini bisa diperlihatkan. Soalnya saya Ciri-ciri orang yang peka, saya dulu sensitif gitu. gini Mas, saya dulu itu insya Allah pada waktu tahun 2009 itu saya kan sempat sering main ke sini di depan situ tadi di rumah tingkat. Itu dulu saya itu suatu malam itu pernah didatangin 3 ekor macan. Yang satu warna hitam di depan balai desa itu, di kentongan yang lama kuno. Yang 2 itu di sini. Nah, pada waktu itu saya digiring ke balai desa. Di situ saya bertemu seorang wanita yang sangat cantik. Dia pakai kemben segini. Iya, kemben. Iya. Istilahnya baju adat Iya, Jawa baju lah. adat. Terus dia itu bersanggul. Nah, ini kalau cerita saya selalu merinding ya. Sensitif banget nih Mas Irwan ini. Terus dan waktu itu saya sempat diajak begini. Saya kan saya perkenalkan, saya ditanya nama saya. Anda siapa? Saya tanya kan, saya Nyai Putri, bilangnya begitu. Terus saya diajak, mau nggak sampean ikut saya? Saya jawab, maaf saya tidak bisa untuk ikut Anda karena kita sudah beda alam. kodrat. Iya, sampai sekarang itu masih teringat. Iya. Dan waktu itu saya kan baru pertama kali berinteraksi, seperti mimpi tapi tidak mimpi. Bukan gitu loh mimpi, Mas. ya. Iya,
saya nyata banget. iya terasa nyata. Mungkin saya masuk ke dimensinya mereka mungkin Mas ya, tapi saya nggak tahu lah seperti itu ya. Malah saya itu dulu itu nggak, habis ketemu beliaunya itu saya sempat nggak tidur 3 hari 3 malam. Terngiang-ngiang ya. Iya, masih Masih apa ada di ya? pikiran gitu. Iya. Jadinya ya baru pertama kan masih Antara interaksi. Trauma enggak? Iya, iya. Malah yang macan 2 macan putih itu mendampingin apa? 2. 2 yang di sini, Mm-mm. yang 1 di sana Mas, di kentongan depan balai dusun. Ya, sebelah timurnya rumah susun ini. Malah saya didampingi gini, dikawal gini. Ketika ada nama hewan macan ya, Iya, kita ketahui bahwa dalam sejarah bahwa Rakuti adalah macan gading. macan Dan di gading. sini adalah desa Desa gading. Gading. Apakah ada kaitannya memang sebetulnya begitu? Itu kan gini Mas, kalau menurut saya pribadi itu kan sebagai cerita masyarakat Mas. Jadi dari entah itu kakek buyut saya atau apa itu kan turun temurun, itu sudah menjadi ikon di desa Gading ini. Betul. Seperti itu Mas. Jadi ya gimana lagi, namanya kita harus apa ya, melestarikan cerita-cerita kakek leluhur gitu betul. Mas. Setidaknya kita menghormati Iya, tempat-tempat beliau gitu. Ya teman-teman, kita menuju ke petilasan dari Rakuti, salah satu anggota Dharma Putra yang didirikan oleh Raden Wijaya waktu itu. Yang negatifnya saja kebanyakan orang yang tahu, tapi positifnya Banyak minim orang orang yang tidak tahu. tahu, iya. Ya. Ikuti terus penelusuran kami di Penggotan Pring. Ya teman-teman, saat ini kami bersama tim Penggotan Pring lagi belusukan nih ke pemukiman warga. Dan kalau di daerah sini ya, di desa Gading ini banyak ditemukan umpak, batu candi, semacam altar gitu yang berserakan di pinggir-pinggiran rumah warga teman-teman. Saat ini mencoba untuk menuju yang katanya di sini ada salah satu batu bata merah yang masih terstruktur. Di mana Mas Irwan? Ini ya juga bagian dari batu candi. Ini ada lumpang. Kalau keasliannya saya belum tahu ya teman-teman. Namun banyak benda-benda yang menyerupai benda peninggalan era kerajaan. Kita nggak bisa mendekat Mas, mungkin dari Oh iya, itu loh teman-teman. Di sana ada batu bata merah yang sebagian sudah masih ada ya sebagian sudah diuruk dan ada sebagian masih terstruktur. Nah kan ini kan masih tanda tanya Mas. Sebenarnya sungai ini sungai purba sebagai irigasi ke Rawakumitir, ke Candi Tikus juga gitu kan. Soalnya tempat lokasi ini kan berdekatan dengan situs Kumitir. Iya. Ketika menuju ke arah barat, Iya. itu menuju Rawakumitir, Rawakumitir sama Candi Tikus. Bajang Ratu. Iya. Kita menuju ke petilasan Rakuti teman-teman. Dan ternyata berada di dalam dari balai desa teman-teman. Sewu. Ini yang seperti saya jelaskan tadi Mas Eko ya. Ini adalah sebuah punden dan dijuluki warga atau masyarakat desa Gading sebagai petilasan Rakuti. Nah, kalau ditarik cerita kemungkinan ya, saya bilang kemungkinan dulu Rakuti ini
sempat menyusun strategi untuk pemberontakan Jayanegara itu di sini gitu. Dan pas waktu kekalahan Rakuti ya kan Mas Eko, itu beliaunya balik lagi ke sini. Kalau menurut saya Rakuti itu mungkin dulu tempat ini kalau nggak salah sebagai taman kesatrian yang dipimpin oleh seorang Rakuti di pasukan Majapahit yang ring 3 untuk pengamanan kerajaan Majapahit, Mas Eko. Seperti itu Mas Eko. Sampai beliau Rakuti sempat menjadi raja selama 2 malam waktu itu. Iya, kalau nggak salah itu 2 malam Mas Eko. Entah 2 malam atau 1 malam, saya kurang soalnya kan untuk kebenarannya sumbernya itu kan belum ada, makanya saya minta tolong untuk Mas Tony dan Mas Den juga untuk mengungkap ini mungkin dari sudut pandang spiritualnya Mas Den dan Mas Tony juga, apakah benar gitu loh Mas Eko ya, saya minta tolong. Ya teman-teman, banyak cerita yang didapat dari Mas Irwan tentang sosok Rakuti. Kita mencoba untuk mengungkap dari sudut pandang mata indigo Mas Tony beserta sudut pandang spiritual dari Mas Den. Seperti apa nanti kami harus bersiap-siap dulu. Ya teman-teman, setelah Mas Tony sudah melakukan penelusuran dari mata indigonya, sebelum menuju ke Mas Den nih, Mas Tony dulu ini, saya ingin bertanya nih Mas Tony, seperti cerita dari Mas Irwan tadi, apakah benar seperti itu bahwa di sini seperti apa yang Mas Tony lihat adalah sebuah petilasan tempat Rakuti merancang suatu strategi? Jadi gini Mas Eko, yang saya lihat dalam dimensi masa lalu ya, dan saya mendapatkan sedikit cerita bahwa Eyang Prakiti itu dulunya itu memang istilahnya itu mempersiapkan untuk pasukan perang gitu loh, untuk untuk memberontak atau ya, tujuan lah ya gitu. Dan ia itu bolak-balik gitu kalah Mas Eko selama 3 kali. Semua strategi yang dilakukan oleh Eyang Rakuti tidak berhasil. Selama berapa kali? 3 kali. Dan itu pun waktunya itu pun sangat lama untuk menyusun strategi itu. Jadi ya pada akhirnya ia datang ke sini, ia menemukan ya itu tadi sumber itu tadi Mas Eko. Jadi sebelum menyerang pertama kali itu ia itu kalah Mas Eko, terus datang ke sini terus menemukan ya seperti sumber itu tadi. Jadi ia bertirakat di sini ya, semedi itu ya sedang semayam untuk menambah kekuatannya Mas Eko. Jadi waktu ia semedi itu dalam dimensi saya yaitu seperti dikasih gitu, dikasih benda yang berupa keris Mas Eko. Pertanyaannya saya, kenapa harus kembali lagi? Berarti ada nyoni kalau istilahnya orang Jawa. Iya. Ya, karena ketika kalah, kembali laginya menusun lagi tetap di tempat ini, seperti cerita yang dari Mas Irwan tadi. Kan soalnya itu dulu kan kata orang sini kan diyakini Rakuti itu kan membawa misalkannya sebuah tombak Mas Dami. Ya mungkin tombak itu kan macam-macam Mas. Ada yang tombak tapi lengkungannya itu seperti keris, ada yang satu sudut gitu. Seperti bedok. Iya, bedok gitu mungkin. Ya Mas Dami. Itu pun pada penyerangan yang kedua itu pun kalah. Pada akhirnya ya semedi di situ selama 10 tahun Mas. Kalau sekarang itu mendapatkan ya semacam pusaka gitu, itu baru ia bisa agak menyerang gitu.
Jadi iya, kenapa kok tembus di Candi Tikus, di Rawa Kumitir? Karena itu jalan untuk penyusupannya, untuk menyerang gitu. Oh, berarti ada tempat istilahnya itu bawah tanah ya, untuk penyusupan gitu ya. Rasa yang saya lihat itu gitu waktu itu. Oh, makanya kok di Candi Tikus itu katanya ada orang-orang sumur, sebuah sumur yang bisa tembus ke kolam segaran, Mas Eko. Katanya orang-orang itu Ada cerita di Candi Tikus ada Iya, sebuah sumur yang sumur. tembus dengan kolam segaran. Tapi nggak tahu lah, itu kan. termasuk di sumur Upas juga. Iya. Itu juga misteri Iya, banget iya, itu. misteri. Mm. Tapi kita untuk hari ini Iya, fokus ke fokus sini ke aja, Mas. yang rambut itu. Terus untuk itu Mas, untuk yang macan putih sama yang macan hitam tadi. Kalau macan hitamnya di sana Mas Eko. Kentongan itu. yang jenengan lihat gitu Iya. waktu itu. Heeh. Itu kan dari wujud ilmu Mas Eko, yang menjaga, disuruh jaga di sini. Berarti menjaga ya, Mas? Iya, disuruh jaga. Dan memang di sini kekuatannya besar begitu Mas. Iya, sangat besar yang saya rasakan itu. Apalagi ini Mas Irwan? Untuk mungkin untuk keterangan Mas Tony insya Allah sudah cukup untuk melegakan Jadi, iya. hati saya, PR saya gitu ada loh. referensi lah. Iya. Meskipun secuil gitu. Iya. Jadi ada titik terang nih Mas. Apa sih sebenarnya misteri apa yang ada di Desa Gading ini? Kok melibatkan seorang Rakuti yang dulunya dijuluki sebagai macan gading gitu Mas. Kalau memang seperti itu adanya, saya sangat berterima kasih dengan teman-teman tim Pungutan Pring, Amin, amin. Mas Eko, Mas Tony, Mas Den dan tim lainnya gitu Mas. Ya, insya Allah sudah cukup Mas. Dari Mas Den ini Mas Den ini gimana ini, ada sesuatu kah? Monggo. Ini ada Mas Den seputar muda. Apa yang didapat nih Mas Den ketika berada di sini Mas Den? Seperti masuk ke dalam istana, tapi bukan besar sih, tapi kita ini udah berada di dalam istana seperti itu Mas Eko. Dan apa yang dikatakan Mas Tony, macan itu benar, memang tugasnya untuk menjaga. Dari pemberontakan tadi yang dikenal warga sebagai memberontak, dikenal dengan macan gading, itu sebuah gambaran seperti filosofi wujudnya seorang Rakuti. yang Rakuti ini seorang kesatria seperti itu. Seorang kesatria itu kalau tidak pernah menyalah seperti itu, tapi kalau udah disalahin yang memberontak seperti tadi itu. Sebagaimana gambarannya macan kalau sudah turun ke hutan ya seperti itu, wujudnya seperti itu berwujudan. Seperti gambaran, diperlihatkan gambaran. Dan Mas Den tadi mengatakan bahwa kita ini di lingkup istana. Di lingkup istana mungkin istananya yang Rakuti seperti itu. Berarti benar ya Mas Dan ya. Di sini itu adalah tempat seorang Eyang Rakuti di sini, benar ya. Soalnya kan karena dari struktur bangunan itu kan sudah morat-marit ya Mas, gitu. Porak-poranda. Pada waktu itu katanya kakek buyut saya itu sekitar tahun 1965 sampai 1970. Itu di belakang sini itu ada pohon Kerusakan besar-besar. iya, ada pohon beringin itu besar Mas. Terus sama batu itu entah nggak tahu itu apa prasasti atau apa, itu intinya segitu Mas, besar ya, seatap gitu lah, dihancurkan itu. Sebenarnya ya sangat Dan disayang. wujudnya sampai saat ini sudah gak ada. Nggak ada Mas, itu sebenarnya nggak tahu itu entah prasasti atau apa Mas, tapi sangat, kalau menurut saya sebagai orang Jawa ya Mas ya, atau penduduk asli Desa Gading, sangat saya sayangkan Disayangkan sekali. iya,
Satu hal yang saya petik di sini ketika Mas Den mengatakan bahwa saat ini berada lingkup istana yang diakui oleh Rakuti, dan ada sempat juga kabar waktu itu Rakuti sempat menguasai dan menjadi raja selama beberapa malam lah, katakan begitu, sampai Jayanegara diungsikan kepada Bedander oleh Patih Gajah Mada. Iya. Nah kan kalau menurut saya pribadi Mas, kemungkinan kalau dari cerita Mas Den dan Mas Tony, saya tarik garis cerita lagi, kemungkinan mungkin di sini sebuah taman kesatria yang dipimpin oleh seorang Rakuti. Betul. Iya. Mungkin masuk kawasan taman kesatrian atau tempat pelatihan para kesatria Majapahit pada waktu itu ya Mas Den ya. Pelatihan ada di sini Mas, dan condongnya tuh kalau tempat kepelatihannya ya lebih ke barat seperti itu. Mana barat? Benar nih, barat sana ya. Lebih ke arah sana, lebih ke arah daerah pertirtaan tadi itu. Seperti itu. Jadi mungkin bisa ditambahkan di sini pendoponya atau persinggahan Eyang Rakuti, terus yang di belakang tadi petirtaan itu sebuah tempat latihan ya Mas Den ya. Ya mungkin cukup di sini dulu ya. Iya Mas Eko, saya juga terima kasih Sama-sama, sudah mau datang ke desa saya, dan jika saya ada salah kata atau sikap untuk berkata, saya minta maaf untuk semua tim Bokotan Pring, dan semoga ini menjadi sebuah manfaat untuk generasi penerus bangsa ini yang saya. Ya teman-teman, cukup di sini dulu untuk penelusuran dalam topik atau tema mengungkap seorang atau sosok dari Eyang Rakuti. Satu hal, semuanya antara baik dan buruknya itu tergantung dari pemikiran dan hati Anda. Bisa jadi yang dilihat itu buruk, tetapi di dalamnya lebih baik dari Anda, bahkan sebaliknya. Dari seorang Eyang Rakuti, satu pelajaran yang kita dapat bahwa tidak semuanya yang dikatakan lemah itu tidak mempunyai kekuatan. Ketika dijarani wong Jawa ini digarai, disitulah kekuatan dari dalam itu muncul sepenuhnya. Ya teman-teman, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.